Mata kuliah evaluasi pembelajaran, topik yang dipilih kurikulum SMK mata pelajaran dasar-dasar teknik elektro. 2. Deskripsi mata pelajaran kurikulum SMK. Mata pelajaran dasar-dasar teknik elektro pada kurikulum Merdeka SMK bertujuan memberikan pemahaman awal tentang konsep dasar kelistrikan, komponen kelistrikan, keselamatan kerja, serta penerapan sederhana dalam perakitan dan pengujian rakit listrik. Komponen yang dikembangkan meliputi 1. Pemahaman konsep arus, tegangan, hambatan, daya. Yang kedua, pengenalan komponen listrik dan fungsinya. Yang ketiga, kemampuan membaca simbol dan gambar rangkaian. Keempat, keselamatan kerja bidang elektro. Ketiga. Kelima, praktik dasar membuat rangkaian sederhana. Ketiga, perancangan sistem evaluasi pembelajaran. A. Tujuan evaluasi. 1. Mengetahui penguasaan konsep dasar elektro. 2. Menilai keterampilan praktik menyusun rangkaian. Ketiga, mengukur kemampuan siswa menganalisis masalah kelistrikan. Keempat, menilai sikap kerja dalam penentuan terhadap K3. B. Teknik evaluasi menggunakan kombinasi tes dan non-tes. 1. Tes penilaian kognitif. Tes penilaian pilihan ganda mengukur pengetahuan teori dan dasar elektronika. Tes uraian singkat mengukur kemampuan analisis rangkaian. Tes non-tes observasi praktik menilai kemampuan siswa merakit rangkaian. Yang kedua, rubrik sikap. Dan ketiga, menilai ketelitian, keselamatan kerja dan keterampilan. Keempat, portfolio instrumen evaluasi. A. Contoh kisi-kisi tes pilihan ganda. KD 3.1 indikator menjelaskan konsep arus, tegangan, hambatan. Bentuk pilihan ganda nomor soal 1-3. KD 3.2 mengidentifikasikan komponen listrik. Bentuk pilihan ganda nomor soal 4-6. KD 3.3 membaca simbol rangkaian. Bentuk PG nomor soal 7-10. B. Pilihan ganda instrumen observasi praktik. Nomor 1, aspek yang dinilai menyiapkan alat praktik. Skor 1, tidak lengkap, tidak siap. Skor 2, alat sebagian siap. Skor 3, alat hampir lengkap. Skor 4, semua alat lengkap dan siap digunakan. Nomor 2, memasang komponen sesuai gambar. Skor 1, banyak salah. Skor 2, ada beberapa kesalahan. Skor 3, hampir sesuai gambar. Skor 4, 100% sesuai gambar. Nomor 3, keterampilan menyambung sangat berantakan. Skor 2, rapi. Skor 3, rapi. Skor 4, sangat rapi dan terstruktur. Nomor 4, aspek yang dinilai. K3, sarung tangan, cek alat posisi dan kabel. Skor 1, tidak menerapkan K3. Skor 2, menerapkan sebagian. Skor 3, menerapkan hampir semua. Skor 4, menerapkan seluruh prosedur K3. Nomor 5, aspek yang dinilai hasil pengujian rangkaian. Skor 1, tidak berfungsi. Skor 2, berfungsi sebagian. Skor 3, berfungsi dengan sedikit gangguan. Skor 4, berfungsi sempurna tanpa gangguan. Rekap skor, total skor kategori 5-8 kurang, 9-12 cukup, 13-16 baik, 17-20 sangat baik. 5 data hasil asesmen. Yang pertama, nama siswa Andi Pratama, tes pilihan ganda 82, praktik 88, sikap 90, rata-rata 86,6. Yang kedua, Rina Salbila, tes pilihan ganda 78, praktik 85, sikap 88, rata-rata 83,6. Yang ketiga, Joko Setiawan, tes pilihan ganda 90, praktik 92, sikap 95, rata-rata 92,3.
Yang keempat, Melni Kurnia. Tes pilihan ganda 75, praktik 80, sikap 84, rata-rata 79,6. Yang berikutnya Siti Ramawati. Tes pilihan ganda 88, praktik 90, sikap 92, rata-rata 90,0. Yang berikutnya Dedi Kurniawan. Pilihan ganda 70, praktik 78, sikap 82, rata-rata 76,6. Yang berikut Nia Putri. Pilihan ganda 85, praktik 87, sikap 90, rata-rata 87,3. Yang berikutnya Rio Fernando. Pilihan ganda 77, praktik 82, sikap 85, rata-rata 81,3. Yang berikut Lina Oktaviani. Pilihan ganda 92, praktik 94, sikap 96, rata-rata 94,0. Yang berikutnya Kevin Juniadi. Pilihan ganda 80, praktik 86, sikap 88, rata-rata 84,6. 6. Analisis hasil belajar. Nilai tertinggi 94,0 diraih oleh Linda Oktaviani. Yang terendah 76,6 diraih oleh Dedi Kurniawan. Rata-rata kelas 84,6. Kesimpulan, secara umum kemampuan teori, praktik, dan sikap siswa berada pada kategori baik atau sangat baik. Yang terakhir, kesimpulan. Sistem evaluasi pembelajaran kurikulum SMK pada mata pelajaran dasar teknik elektro efektif jika menggunakan kombinasi tes dan non-tes ada mampu menggambarkan kemampuan teori praktik dan sikap siswa secara menyeluruh. Siswa memiliki pemahaman teori yang baik dan keterampilan praktik yang sangat baik. Ketiga juga diterapkan dengan disiplin, namun beberapa siswa perlu pendalaman pada konsep, presentasi, dan simbol rakyat.